Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dewi dalam kisah horor dan misteri. Apa kabar semuanya? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah. Ya, Bermadukan Jin bagian ke-15. Sebuah kisah perjalanan seorang laki-laki yang menduakan istrinya dengan sesosok jin cantik yang memberikan kekayaan di dunia. Baiklah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan sampai lupa untuk meninggalkan jejak ya. Like, komen, share. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Baiklah, ini dia Bermadukan Jin bagian 15. Sinar matahari pagi merambat masuk melalui celah-celah jendela, menabrak dinding kayu dan memantulkan cahaya keemasan yang hangat. Biasanya, pagi seperti itu membawa ketenangan ke dalam rumah kecil mereka. Suara ayam berkokok, riuh anak-anak, dan aroma tumisan sederhana dari dapur. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada hawa yang seperti mengambang di udara, diam, berat, dan asing. Sari sudah berangkat sekolah sejak tadi. Irma duduk manis di depan televisi, menonton kartun sambil menggigiti kukunya. Sementara itu, Rahmah justru berdiri diam di dapur, memegangi pinggir meja seperti sedang mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia menunggu Daryat bangun, menunggu penjelasan, menunggu apapun yang bisa meredakan keresahan yang semalaman menusuk dadanya. Namun bukannya mendapat jawaban. Yang ia dapatkan hanyalah keheningan panjang dan bunyi langkah kaki dari kamar. Sekitar jam 9 pagi terlambat, sangat terlambat untuk ukuran. Daryat yang biasanya sudah siap mengangkut barang dagangannya sejak matahari belum muncul, suaminya akhirnya keluar. Rahmah tertegun. Daryat tampak kacau, matanya merah seperti habis begadang berhari-hari. Rambutnya kusut, menempel di kening. Tapi yang paling membuat Rahmah bergidik adalah bau yang mengikuti langkah Daryat ketika ia lewat. Bukan bau keringat, bukan bau dapur, bukan bau pasar. Bau itu dingin, bau itu lembab, bau itu bukan bau manusia. Rahmah, siapkan baju akang, ucap Daryat tanpa ekspresi. Suaranya berat, seperti dipaksa keluar dari tenggorokan yang lelah. Setelah mandi akang mau langsung ke pasar. Rahmah membuka mulut, niat pertanyaan, niat penjelasan, niat memulai percakapan. Tetapi semua keberaniannya terasa seperti disedot keluar dari tubuhnya begitu matanya menatap pancaran dingin di mata suaminya. Iya, Kang, hanya itu yang akhirnya keluar. Ia mengikuti langkah Daryat menuju kamar mandi sambil menggigit bibir. Hatinya ingin sekali bertanya kenapa Kang semalam tidak tidur. Kenapa tubuh Kang bau seperti ini? Kenapa ia tampak bukan Kang Daryat? Namun lidahnya keluh. Akang tidak sarapan dulu. Suara Rahmah pelan, hampir seperti bisikan. Tidak ada waktu. Mah, Akang sudah ditunggu tukang sayur, jawab Daryat buru-buru. Ia meraih baju, melangkah cepat, tidak menoleh sedikit pun pada Rahmah. Padahal Rahmah sudah mengulurkan tangan. Tangan yang ingin mencium tangan suaminya seperti biasa. Tangan yang hanya ingin sedikit kehangatan. Tapi Daryat berjalan melewatinya begitu saja. Seperti tangan itu, seperti dirinya, tidak ada artinya lagi. Rahmah menarik napas panjang, napas yang terdengar pecah. Seperti dada yang menahan beban berat yang tak terlihat. Begitu pintu rumah tertutup, Rahmah jatuh terduduk di kursi kayu yang sudah hampir reot. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Sementara Daryat, setibanya di pasar seorang lelaki sudah menunggu di depan jongkol. Daryat tidak banyak bertanya dan tidak harus memeriksa juga barang yang dijual laki-laki itu. Baginya apapun dan bagaimanapun jenis barang jualannya, sudah pasti akan laku. Jika ada barang, bawa semua kepada saya, tidak usah tawar-menawar. Saya akan beli semua, bilang juga sama yang lain. Sepertinya, Daryat akan memulai pembalasan kepada para pedagang yang lain yang sudah menghinanya. Pasar sudah ramai sebelum Daryat datang. Kondisi berjalan dengan normal. Akan tetapi, begitu Daryat buka jongkonya, semua pembeli seakan terhipnotis. Semua beralih kepada Daryat. Pembeli datang seperti air bah. 1, 2, 3, puluhan. Bahkan pedagang yang sejak subuh memajang sayur mayur segar, tiba-tiba kehilangan pembeli, seolah ada magnet yang menarik semua langkah ke arah jongko milik Daryat. Para pedagang lain saling pandang, bingung, kesal, sekaligus takut. Aneh. Ini semakin tidak wajar, gumam seorang ibu pedagang tempe.
Barusan aku lihat, pembeli yang tadi mau beli sama aku, langsung belok begitu lihat dia datang. Kata pedagang bawang dengan wajah masam. Padahal Daryat itu baru buka bungkusan. Belum sempat ngetik harga. Yang lain hanya mengangguk. Belum ada yang berani mendekat. Mereka sedang menunggu orang-orang itu pergi. Setelah pasar sepi, seorang lelaki yang kemarin sempat marah-marah kepada Daryat berdiri dengan satu tangan di pinggang dan satu lagi menjepit rokok kretek kesukaannya. Matanya menatap penuh kebencian kepada Daryat, lalu menoleh kepada para pedagang yang lain memberikan isyarat. Berapa orang pedagang melangkah berat mendekati lapak jualan Daryat. Berat akibat emosi yang sudah tidak bisa lagi mereka kendalikan. Lelaki tua itu mengangkat meja jualan Daryat, menggulingkannya, hingga semua sayuran yang tersisa berhamburan jatuh ke tanah. Hei manusia pengabdi iblis, enyah kau dari tempat ini, sebelum kami berbuat lebih jauh lagi. Para pedagang itu merasa terpancing dengan aksi si laki-laki tua. Mereka secara bersamaan dan brutal menghancurkan tempat jualan Daryat dan menyerang tubuh yang belum sempat bisa menghindar. Berapa pukulan menghantam wajah dan tubuh Dari yang secara brutal, seperti orang yang sedang kesurupan massal. Daryat terkulai lemah. Wajahnya babak belur, lapah hancur. Orang-orang itu tersenyum puas. Tidak ada satupun yang peduli, bahkan ada beberapa orang yang dengan sengaja menendang Daryat yang sudah tidak berdaya. Waktu terus merangkak menuju sore. Daryat yang tidak sadarkan diri, dibiarkan seorang diri. Pasar itu benar-benar sepi. Tidak ada satu orang pun di sana. Angin lembut menyapu tubuh Daryat, menyadarkannya dari pingsan. Daryat menggeliat, merasakan tubuhnya yang sakit. Kurang ajar kalian, jika terjadi apa-apa kepada kalian, itu bukan salahku, bisiknya penuh dendam. Perlahan ia bangkit, membiarkan semuanya dalam keadaan berantakan. Bukan pulang ke rumah. Kali itu Daryat justru pergi ke rumah si kakek yang sudah mempertemukan dirinya dengan Putri Eram. Saya mau orang-orang itu mati secara perlahan dan tersiksa. Aki, ucap Daryat. Suaranya gemetar. Itu gampang Daryat, tapi ada syaratnya. Putri Eram akan membantu itu semua, asalkan kau harus siap dengan segala apa yang ia minta. Jawab si Aki, saya siap. Apapun itu persyaratannya, rasa sakit ini tidak akan pernah lunas dibayar. Dengan apapun bahkan nyawa mereka, sekalipun, kecuali dengan saya melihat dan menyaksikan penderitaan mereka. Sahut Daryat, sungguh miris. Amarah yang dibayar dengan dendam akan menjadi sebuah kutukan di desa itu. Bersambung. Bagaimana? Makin seru bukan? Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu besok. Masih di Bermadukan Jin. Tentunya dengan yang lebih seru, lebih panas, dan penuh dendam. Oke? Sampai jumpa besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.